Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Dina Hasana Angsori. Well, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam kondisi yang baik ya sobat. Oke, hari ini aku akan membahas tentang hakikat dan hukum perkembangan. Yuk simak videonya dan tonton sampai habis ya. Hakikat perkembangan secara umum dibagi menjadi 5, yakni pengertian, ciri-ciri, prinsip, fase, dan kriteria pentahapan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang progresif, yang berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan dalam diri individu dari mulai ia lahir sampai dewasa hingga akhir kehidupan. Adapun ciri-ciri perkembangan, yang pertama yakni terjadi perubahan fisik dan psikis. Contohnya, dalam fisik perubahan tinggi dan berat badan anak. Kemudian, secara psikis, matangnya kemampuan pola berpikir anak. Yang kedua, terjadi perubahan dalam proporsi, seperti proporsi tubuh anak yang berubah sesuai perkembangannya. Yang ketiga, banyaknya tanda-tanda yang lama, seperti halnya banyaknya biji susu. Kemudian, yang keempat, yakni diperolehnya tanda-tanda yang baru, seperti halnya terganggunya gigi dan karakteristik seks. Prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak berhenti. Perkembangan yang progresif dialami sejak dilahirkan sampai remaja, stadium saat dewasa, dan mengalami penurunan pada masa tua sampai akhir kehidupan. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Terdapat korelasi yang positif terhadap aspek perkembangan seperti fisik, emosi, intelijensi, maupun sosial yang saling mempengaruhi. Ketiga, perkembangan mengikuti pola. Perkembangan terjadi secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada yang berlainan. Maksudnya, perkembangan fisik dan mental mencapai kematangan terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda-beda. Ada yang bercepat dan ada pula yang lambat. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri yang khas. Prinsip ini dijelaskan dengan contoh yakni, sampai usia 2 tahun, anak memutuskan untuk mengenal lingkungannya. Kemudian pada usia 3-6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial, belajar bergaul dengan orang lain. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia, lanjut individu akan mengalami fase-fase perkembangan. Dan yang ketujuh, prinsip kematangan. Prinsip ini berpendapat bahwa usaha belajar tergantung pada tingkat kematangan yang dicapai anak. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perhatian yang serius dan bukan usaha yang timbul dengan sendirinya. Selanjutnya, fase-fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahapan atau pembabakan tentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu. Tahap perkembangan berdasarkan analisis biologis. Yang pertama, Aristoteles menyatakan bahwa perkembangan individu sejak anak sampai dewasa dibagi dalam 3 tahap, di mana setiap tahapan lamanya 7 tahun, yakni tahap pertama dari usia 0 sampai 7 tahun, tahap kedua dari usia 7 sampai 14 tahun, dan tahap ketiga dari usia 14 tahun sampai 21 tahun. Selanjutnya, Elizabeth Howard mengemukakan penahapan perkembangan individu dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama yakni fase prenatal, mulai masa konveksi sampai fase kelahiran, sekitar 9 bulan atau 280 hari. Tahap kedua, infaksi, mulai usia 10 sampai 14 hari. Tahap ketiga,
bayi mulai usia 2 minggu sampai usia 2 tahun. Tahap keempat, masa kanak-kanak mulai usia 2 tahun sampai masa remaja. Tahap yang kelima yakni puberti mulai usia 11 atau 13 tahun. Kemudian tahap perkembangan berdasarkan demografis. Menurut Comenius, penahapan perkembangan individu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, sekolah ibu untuk anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Sekolah bahasa ibu untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Sekolah hakim untuk remaja usia 12 hingga 18 tahun. Dan akademika untuk pemuda-pemudi usia 18 sampai 24 tahun. Menurut Peschel, perkembangan individu dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yakni usia 0 sampai 2 tahun atau usia asuhan. Tahap kedua, usia 2 sampai 12 tahun, yakni masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera. Yang ketiga, usia 12 sampai 15 tahun, atau yang disebut periode pendidikan akal. Yang keempat, usia 15 sampai 20 tahun, yakni periode pendidikan watak dan pendidikan agama. Kriteria pentahapan perkembangan. Secara umum, fase perkembangan individu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, masa usia prasekolah. Pada masa ini, individu menggunakan fungsi-fungsi biologi untuk menemukan berbagai hal dalam dunia ini. Yang kedua, masa usia sekolah dasar, atau yang dikenal dengan masa intelektual, di mana umur anak memasuki 6 hingga 7 tahun, anak relatif mudah untuk dididik. Yang ketiga, masa usia sekolah menengah. Masa ini bertepatan dengan masa remaja. Dan yang keempat, masa usia mahasiswa. Masa ini ditandai dengan dimilikinya pendirian hidup. Selanjutnya, pembahasan tentang hukum perkembangan ialah kaidah fundamental tentang realitas kehidupan anak yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian seksama. Hukum-hukum perkembangan diantaranya dibagi menjadi hukum konvergensi, yakni hukum yang menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Tokoh yang berpendapat demikian ialah William James, yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hasil pengaruh bersama kedua unsur pembawaan dan lingkungan. Yang kedua, hukum tempo perkembangan ialah bahwa tiap anak mempunyai tempo kecepatan dalam perkembangannya sendiri-sendiri. Ada anak yang perkembangannya lebih cepat dari anak lain. Yang ketiga, hukum masa peka. Masa peka ialah masa suatu fungsi mudah peka untuk dikembangkan. Masa peka merupakan masa yang terjadi dalam perkembangan pada saat-saat tertentu. Misalnya, anak usia 1-2 tahun yang mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru, sehingga apa yang diajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Yang keempat, hukum rekapitulasi. Hukum ini merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Dalam hukum ini berarti perkembangan jiwa anak itu merupakan ulangan dan adanya persamaan dengan kehidupan sebelumnya. Yang kelima, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai dorongan atau hasrat untuk mempertahankan diri. Hal ini terwujud pada usaha makan ketika lapar, menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Pada anak kecil, usaha ini diwujudkan dengan menangis apabila lapar, haus, atau merasa tidak nyaman bermain dan sebagainya. Kemudian, itu akan tampil dengan tanda-tanda tersebut. Dan yang keenam, hukum irama perkembangan. Berlaku terhadap perkembangan setiap orang, baik menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani. Hal ini berlangsung silih berganti, terkadang teratur, terkadang juga tidak. Ada kalanya tenang, ada kalanya tergoncang, tergantung dari irama perkembangan masing-masing individu tersebut. Pada umur 3-5 tahun, seorang anak biasanya mengalami irama goncangan, sehingga suka diatur, suka membangkang, namun setelah itu anak bisa tenang kembali.